yang pertama. Kaget. Hari ini aku, oh ya, pertamanya mohon maaf, aku nggak bisa on cam dulu karena ini device-nya aku pakai buat nulis ya teman-teman, biar ngajarnya enak. Terus aku buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Hari ini kita bahas soal simak, terus aku juga masukin beberapa soal ini ya, utul, tapi nggak banyak, utul UGM. Nah, itu aku lebih fokuskan kepada yang tubuh manusia, karena jujur aja aku yang ini udah lupa ya, apa namanya, tumbuhan, terus hewan, soalnya aku udah kayak setahun nggak belajar mereka. Sekarang aku lagi kuliah di kedokteran, jadi yang aku tahu hanyalah yang manusia saja. Tapi semoga dari 20 soal yang aku ambil ini bermanfaat. Kita cepet aja ya, soalnya bahas soal. Yang pertama, ini kalian bisa jawab dulu ya. Jika terdapat 20 kromatid, 20 kromatid nih, jelek banget ini warna kuning. 20 kromatid pada suatu sel, banyaknya sentromer dalam sel tersebut adalah, tuh ada berapa? Nih ada apa? Bantuan. Ini kromatidnya, ini sentromernya. Kalian pernah lihat nggak sih yang apa namanya di suatu sel biasanya sel pada tubuh manusia itu kan ada yang karyotype ya. Karyotype itu kan yang kayak gini loh. Harusnya aku itu ya ngasih gambarnya. Nah, pokoknya tuh, ya Allah, kok ini kebuka sih? Bentar. Sorry banget ya, kayak banyak banget. Gimana sih caranya? Agak struggling ya. Wait. Itu dijawab dulu ya, tadi berapa itunya? Bentar. Ada yang tahu nggak jawabannya berapa sentromer? Ini kromatidnya, ini sentromernya. Oke, kalau nggak ada yang tahu, aku langsung bahas saja. Jadi pada karyotype itu tuh biasanya pada karyotype manusia, umumnya itu ada yang bentukannya, ada yang absentrik kayak gini, sama ada yang ini ya, yang satu gabungan gini. Nah, satu gabungan ini, itu tuh mempunyai satu sentromer. Nah, ada dibagi menjadi dua. Ada yang autosom sama yang gonosom. Ntar aku ganti ini. Autosom itu fungsinya untuk apa? Untuk sebagai alel untuk menentukan jenis-jenis genetik tubuh, kayak misalnya warna kulit. Wait. Maaf ya, struggle banget. Aku mau nangis jadinya. Nah, ini warna kulit. Terus misalnya warna rambut, warna mata, pokoknya kayak genetik dari tubuh manusia gitu. Nah, sedangkan gonosom, dia kan ada gennya ya, ada yang menentukan jenis kelamin gitu. Jenis kelamin. Nah, tapi ini sekedar ini ya, nice to know aja, tapi yang ditanya di sini adalah kromatid. Kromatid ini kan nggak disebutkan ya, selnya itu sel gonosom atau sel autosom gitu. Dan kita juga nggak tahu yang dimaksud selnya itu apakah sel di dalam organ-organ kelamin atau sel pada tubuh manusia pada umumnya. Nah, berarti kita ambil aja kayak karyotyp manusia yang autosom gitu. Nah, biasanya yang autosom itu bentuk dari kromosomnya itu adalah kayak gini. Jadi dia udah berpasangan atau kayak gini. Nah, kalau misalnya ada 20 kromatid, berarti kan ini hitungannya satu kromatid. Satu kromatid. Ini satu kromatid. Nah, berarti kalau misalnya 20 kromatid. Oke. Berarti di setiap dua kromatid atau dua lengannya istilahnya ada satu dari sentromernya atau dari pusat kromosomnya yang menggabungkan dari dua kromatid.
Nah, jadi apakah teman-teman bisa menjawab kira-kira kalau misalnya ada 20 kromatid, berapa sentromer yang dipunyai oleh kromatid-kromatid tersebut? Jawab ya lewat chat. 10, Kak. Ya, 10. Oke, benar. Nanti aku kasih ini deh, nanti aku masukin dulu karyotype-nya di sini. Kita lanjut aja ke nomor selanjutnya. Hipotalamus. Merupakan bagian dari, nah ini mungkin dijawab aja dulu kalau misalnya ada yang tahu sambil aku ngejelasin di sini. Jadi, untuk anatomi dari otak sendiri itu tuh dibagi menjadi 3 ya, teman-teman. Yang pertama ada forebrain. Forebrain itu bisa disebut dengan otak depan. Forebrain otak depan. Terus midbrain. Midbrain itu otak tengah. Ya namanya mid gitu ya, otak tengah. Terus yang hindbrain. Hindbrain itu otak yang belakang. Ini nanti masuk ke embriologi. Kenapa bisa terbagi menjadi 3 gitu. Nah, yang ditanya kan sebenarnya gampang ya. Hipotalamus itu merupakan bagian dari apa gitu. Nah, ternyata hipotalamus itu yang ini. Terus talamus itu yang mana? Talamus itu yang ini. Hipo artinya di bawah. Berarti dia letaknya ada di bawah talamus. Nah, kalau misalnya ditanya talamus yang mana, talamus tuh yang ini kan. Yang ini talamus. Hipo berarti di bawahnya. Nah, ini hipotalamus. Ini kelenjar pituitari. Kalau misalnya kalian belajar kelenjar pituitari itu kan menghasilkan hormon-hormon gitu ya. Nah, hipotalamus itu berada di antara talamus sama glandula pituitari atau kelenjar pituitari. Nah, yang masuk ke dalam midbrain itu adalah yang ada di sini, yang akan menuju ke batang otak. Wait, yang masuk ke dalam midbrain itu adalah, nih aku kasih catatan aku ya. Mana ya? Kayaknya nggak ada di sini. Pokoknya ada ventrikular. Ventrikular itu bagian yang di tengah-tengah dari hindbrain sama forebrain. Forebrain itu masuk kepada otak besarnya, jangan lupa talamus sama hipotalamus. Midbrain sama hindbrain itu tuh satu kesatuan, yaitu batang otak. Brainstem. Stem itu batang, jadi batang dari otaknya. Nah, di situ nanti dia ada ventrikular. Ventrikular yang akan menyatukan batang otak dengan beberapa hindbrain. Hindbrain itu ada pons, ada medula oblongata, dan cerebellum. Cerebellum itu adalah otak kecil. Otak kecil. Nah, ini ada chorda spinalis. Chorda spinalis itu nanti adalah tempat masuknya syaraf-syaraf pertama. Jadi syaraf-syaraf syaraf sensorik untuk merasakan sesuatu, kalau misalnya kita megang sesuatu kan kita merasakan. Dia masuknya lewat chorda spinalis terlebih dahulu, baru masuk ke dalam otaknya. Terus masuknya syaraf motorik, jadi ada sensorik, syaraf ya, syaraf. Syaraf sensorik masuk, terus keluarnya syaraf motorik. Motorik itu keluar. Karena kita berfungsi untuk mengeluarkan gitu. Nanti sensorik ini input karena dia masuk. Motorik itu output karena dia menggerakkan. Jadi kita diperintah nih sama otak kita, aku mau menggerakkan tangan aku gitu. Nah, nanti syarafnya keluar dari bagian cerebellum ke chorda spinalis, terus nanti akan menuju ke motorik ini ke otot. Jadi ototnya bisa bergerak gitu ya. Itu bagian-bagian dari otak secara umumnya. Jadi hipotalamus merupakan bagian dari apa? Ada yang bisa jawab? Hipotalamus bagian dari otak depan ya. Oke, maaf. Lanjut. Enzim. Enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi. Oke. DNA replikasi. Di sini aku kasih catatan aku tentang komponen replikasi DNA. Pertama ada enzim helikase. Helikase itu tuh fungsinya adalah untuk memotong.
yang kalian harus ingat kayak kata-kata depannya aja, karena kita kan nggak mungkin ya UTBK dan lain-lainnya mandiri itu banyak banget materinya. Kita ingat aja helikase memotong. Terus topoisomerase. Dia ini adalah supporternya helikase. Dia itu membantu enzim helikase itu untuk mengurangi tegangan untaian DNA. Jadi kan DNA-nya itu pertama menyatu gini ya. Menyatu. Terus mau dipotong nih, dipotong sama helikase. Tapi karena tegangannya ini, ikatan antara mereka itu sangat kuat, dibantulah sama enzim topoisomerase. Isomerase. Jadi mereka berdua kerjanya untuk apa? Untuk membuka dari untaian DNA tersebut. Makanya bisa terjadi proses replikasi. Kayak mereka itu adalah start-nya gitu. Terus ada single strand binding protein atau bisa disingkat dengan SSBP. Dia itu untuk menjaga agar rantai yang telah terbuka tidak berdekatan kembali. Nah, rantainya udah terbuka nih. Kalau terbuka kan gini ya biasanya visualisasinya. Nah, terus dia kayak jagain di sini sebagai penahannya. Aku nggak mau nih DNA-nya, rantai DNA terbuka lagi. Nah, disinilah SSBP itu bekerja untuk menjaga rantai DNA itu untuk tetap terbuka. Lalu masuk kepada DNA polimerase. DNA polimerase ini yang berjalan sepanjang untai DNA tersebut. Ngapain dia? Dia itu mencetak untai DNA baru. Mencetak untai DNA baru. Lalu nanti dicetak tuh, dicetak, masukin sini, sama ini apa namanya? Enzim DNA polimerase dengan arah kalau misalnya leading strand itu 3 aksen ke 5 aksen, kalau lagging strand itu salah. Kalau leading strand itu 5 aksen ke 3 aksen, kan kebalik ya. Terus lagging strand-nya 3 aksen ke 5 aksen. Kalau misalnya udah dibikin cetakan untai DNA yang barunya, selanjutnya ada DNA polimerase lainnya. DNA polimerase 3. Dia itu membantu pembentukan untai yang terputus. Jadi kan saat pemasangan dari 5 aksen ke 3 aksen itu, nggak semua DNA itu bisa tercetak gitu kan. Ada beberapa bagian yang belum tercetak sama DNA polimerase 3. Jadi DNA polimerase 1, dia akan membentuk untai DNA yang belum terbentuk gitu. Lalu nanti terakhir disambungkan primer-primer DNA-nya oleh ligase. Jadi ligase itu sebagai lem atau perekat gitu. Dia melekatkan fragmen Okazaki di lagging strand. Pelekat atau lem. Nah, kalau primase, dia itu membentuk RNA primer yang ada di awal. Jadi ini adalah komponen-komponen saat replikasi DNA. Lalu kita lihat di sini. Enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikase. Helikase tadi ada. DNA ligase ada untuk melekatkan. Helikase tadi memotong. Terus ligase melekatkan. DNA polimerase mencetak untai baru dengan arah yang berbeda antara 3 sama 1. Itu dia ada juga prosesnya. Nah, ada transkriptase. Transkriptase ini berfungsi pada saat proses translasi. Nah, proses translasi itu tidak terjadi di replikasi DNA, tapi terjadi di mana? Kalian tahu nggak terjadi di mana transkriptase itu? Kalau ada yang tahu, chat ya. Nah, terus ada TAQ polimerase ya. TAQ polimerase ini adalah DNA polimerase juga ternyata. Tapi dia itu bukan yang secara umum ada di
ada di replikasi DNA. Yaitu terjadi pada proses ini, PCR. Misalnya kita lagi melakukan PCR. Nah, saat melakukan PCR itu ada suhu yang dinaikkan, sehingga ada bakteri yang berfungsi untuk melahirkan TAQ polimerase ini yang akan mengubah jadi DNA polimerase. Jadi dia ada juga nih di proses dari DNA replikasi. Nah, transkriptase ini dia nggak ada nih di proses replikasi DNA, dia adanya di proses sintesis protein. Fungsinya untuk apa? Ya untuk mentranslasi protein-protein yang sudah dibuat gitu. Oke? Jadi yang tidak terlibat adalah transkriptase. Ini mungkin kalau teman-teman ada yang mau koreksi atau mau menambahkan, bisa langsung open mic aja ya teman-teman. Lalu lanjut kepada soal berikutnya. Nanti aku kirim catatannya di ini. Di ribosom bukan Kak translasi. Bentar, ini kamu nanya yang sintesis protein atau yang replikasi DNA? Buat Dani. Oke, sambil aku lanjutin dulu ya. Sebagian besar gas CO2 dari jaringan akan dibawa ke paru-paru dalam bentuk HCO3. HCO3 itu apa? Bikarbonat. Atau ini ya, asam karbonat. Ini berkaitan di sintesis protein, Kak. Oh ya, nanti aku ini ya, ngejelasin review sedikit tentang translasi di sintesis protein. Nah, kita masuk dulu ke ini. Karbonat itu CO2 yang dibawa ke jaringan, dari jaringan ke paru-paru dalam bentuk karbonat ini adalah proses dari pengaturan asam basa dalam tubuh kita. Jadi, sedikit review, pengaturan asam basa dalam tubuh kita itu harus berada di pH yang stabil. Kalau misalnya tubuh kita itu terlalu asam atau terlalu basa, maka bisa terjadi kematian. Parah banget kan? Nah, berapa sih Kak pH yang normal pada tubuh manusia itu, terutama pada darah ya? Karena pengaturan asam basa itu kan terjadi di darah. pH yang normal pada tubuh manusia itu adalah sekitar 5,8 sampai 7,4. Antara segitu, atau nanti ada beberapa sumber lain yang berbeda. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 5,8 atau lebih dari 7,4, nanti dia akan mengalami kematian gitu. Nah, protein pengikat CO2 dulu ya, karena yang pertama itu ditanya CO2. CO2 itu dimasukkan dari tubuh kita. Jadi gini, kita kan bernafas ya teman-teman. Bernafas, kita memasukkan oksigen ke dalam paru-paru. Nanti oksigen ini akan bertukar kan di jaringan selnya. Bertukar sama CO2. Nah, CO2 ini akan dikeluarkan dari paru-paru dari jaringan tempat selnya bertukar sama oksigen, karena oksigen yang akan terpakai untuk proses metabolisme aerob, proses sintesis protein, dan lain-lainnya. Nah, dia akan keluar lagi ke paru-paru, terus nanti keluar ke luar tubuh gitu kan. Pada saat keadaan asam, CO2 di dalam tubuh itu meningkat. Biasanya ya, saat kita kalau misalnya dalam keadaan tubuh kita dalam keadaan asam, biasanya kita akan mempercepat pernafasan atau pernafasannya itu akan terengah-engah gitu, kayak sesak nafas atau pokoknya jadi hiperventilasi, sehingga CO2-nya itu bisa keluar dari tubuh kita gitu. Nah, CO2 itu disebarkan dalam tubuh kita tuh dari tiga hal ya. Ini 3 halnya. Pertama, dia larut dalam
plasma dalam cairan di dalam tubuh kita. Tapi yang larut itu cuma 7% aja nih. Lalu ada yang 23%. 23% itu dia berikatan sama Hb. Hb itu apa? Hb itu darah ya. Hb kan darah. Nah, dia itu berfungsi untuk mengangkut CO2 karena saat keadaan kita tubuhnya asam. Jadi Hb itu berperan dalam kalau misalnya tubuh kita asam, Hb cepet-cepet nih, ayo ikat CO2-nya, biar kita nggak mengalami kematian tadi. Jadi CO2-nya ini karena sudah terikat, dia nggak bisa aktif lagi untuk mengurangi pH kita. Pokoknya semakin banyak CO2 yang ada di dalam tubuh kita, maka pH kita akan turun. Nah, pH tubuh kita itu akan menjadi asam. Nah, tadi kan aku udah bilang bahwa kalau bisa terlalu asam di bawah 5,8, dia akan mengalami kematian gitu. Makanya Hb berusaha atau darah berusaha, ayo diikat CO2-nya biar dia inaktif. Biar dia nggak bisa nih menurunkan pH dalam tubuh kita. Lalu yang paling banyak adalah berikatan oleh enzim ion karbonat. Ion karbonat. Nah, dia sebagai apa? Sebagai buffer. Buffer ya, kita udah belajar buffer di kimia. Atau penyangga. Sehingga, sama sih fungsinya kayak tadi, sehingga CO2 itu nggak bisa aktif untuk menurunkan pH dalam tubuh kita. Oke, kita lihat di sini. Sebagian besar gas CO2 dari jaringan akan dibawa ke paru-paru dalam bentuk HCO3. Benar apa salah? Benar ya, karena sebagian besar 70% diikat sama HCO3. Jadi dia bentuknya karbonat. Oke, berarti ini benar. Gimana ya benar? Oke. Kemampuan Hb mengikat CO2 lebih lemah, berarti kan lebih lemah ya, jika dibandingkan mengikat CO2. Kita lihat lagi di sini. Kak, ini Hb-nya mengikat CO2, Kak. Iya, benar, Hb-nya mengikat CO2. Tapi Hb itu akan lebih suka gimana ya, lebih afinitas atau ikatannya itu akan lebih tinggi kepada oksigen. Jadi kalau misalnya Hb itu disuruh pilih, dia mau ngikat siapa dulu sih? Dia tuh mau ngikat oksigen dulu. Mau ikat oksigen dulu. Kita lihat di sini. Kemampuan Hb mengikat CO2 lebih lemah jika dibandingkan mengikat O2. Pasti kalian kalau misalnya aku bilang kayak gitu, pasti kalian, oh ini benar. Tapi tunggu dulu teman-teman. Nah, saat Hb itu mengikat O2, Hb mengikat O2, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi ikatan dari Hb tersebut. By the way, ini split screen aku kelihatan nggak ya? Bisa dijawab kelihatan atau enggak catatanku yang satu lagi? Kelihatan, Kak. Oh ya, kelihatan ya. Ini, aku kasih ini. Jadi, karena tadinya tuh Hb tuh pengen banget nih ngikat oksigen. Tapi ada beberapa hal yang membuat Hb jadinya ngalah. Oh, kayaknya aku harus ngikat sesuatu nih, biar tubuh aku tuh nggak sakit, biar tubuh aku nggak mengalami kematian. Pertama, saat CO2-nya itu tinggi. Jadi Hb terpaksa, ya aku harus ngikat CO2 nih, biar nggak terjadi proses kematian pada tubuh. Nih, efek on pH ya. Efek pH saat untuk afinitas hemoglobin dan oksigen. Jadi, semakin banyak CO2 dalam tubuh kita, maka afinitas oksigen sama Hb itu akan menurun. Jadi, dia akan melepas oksigen. Lah, oksigen ya. Nah, terus, apa lagi ya? Mau ngejelasin jadi bingung. Terus ada suhu tubuh. Jadi saat aktivitas metabolisme kita meningkat, jadi oksigen itu butuh lebih banyak dilepaskan kepada jaringan-jaringan sel di dalam tubuh kita. Maka oksigen ini harus nggak berikatan sama Hb, harus dilepas. Jadi Hb-nya itu akan melepaskan oksigen. Hb-nya tinggal sendiri dong. Nah, Hb itu kembali kepada mengikat lagi, yang bisa dia ikat.
Nah, yang bisa Hb ikat itu ada banyak, teman-teman. Mana ya? Wait. Nah, Hb itu bisa mengikat H+, terus dia bisa mengikat CO2, dan dia juga bisa mengikat CO atau monooksida. Kalau dia mengikat CO, maka akan terjadi racun. Jadi kita kalau misalnya lagi di keadaan macet, itu kan CO-nya banyak banget. Nah, makanya kita harus pakai masker biar Hb kita nggak mengikat CO banyak-banyak gitu. Terus kita balik lagi ke sini. Kemampuan Hb mengikat CO2 lebih lemah jika dibandingkan mengikat oksigen. Sebenarnya dia bukan lebih lemah, teman-teman. Bukan lebih lemah. Ini tuh pernyataannya salah. Tapi dia itu bergantung kepada keadaan. Apakah CO2 di dalam tubuh kita itu tinggi atau rendah? Kalau misalnya CO2-nya tinggi, maka dia akan lebih kuat. Ya, kalau CO2 tinggi, maka dia akan lebih kuat mengikatnya. Jadi pernyataan ini salah. Lalu kalau misalnya CO2-nya rendah, dia akan lebih kuat mengikat oksigen. Jadi kan gambling gitu. Nah, pernyataan ini salah. Jadi kalau misalnya disimpulin bahwa pernyataannya benar, sebabnya salah. Dan harusnya mereka nggak berhubungan gitu ya. Tapi aku lupa ininya loh, kayak apa namanya? Pilihan-pilihannya ada nggak sih yang berhubungan nggak berhubungan gitu? Pokoknya cari aja jawabannya yang ininya benar, terus sebabnya salah. Maaf ya, ini kayak muter-muter gitu nggak sih? Kak, kondisi pH tubuh dipengaruhi apa aja? Kayak kegiatan atau konsumsi makanan ngaruh? Oh iya, kegiatan sama konsumsi makanan tuh ngaruh buat pH tubuh. Kenapa? Karena semakin banyak kegiatan yang kita lakukan, maka metabolisme kita tuh kan akan semakin tinggi ya. Kegiatannya banyak, sama dengan metabolisme tubuh tinggi. Tadi kan aku bilang, semakin tinggi metabolisme tubuh kita, maka, ini di full aja deh, maka oksigen itu harus dilepaskan nih. Yang tadinya dia berikatan sama Hb oksigen, dia harus merelakan oksigennya untuk masuk ke sel jaringan untuk proses metabolisme yang aerob. Nah, karena Hb itu berikatan sama oksigen, oksigen dilepaskan, terus kita akan lebih banyak ini ya, kayak entar aku jadi bingung. Semakin banyak metabolisme tubuh yang kita lakukan, oksigennya harus dilepaskan, HbO2-nya itu jadinya tinggal Hb doang kan. Hb-nya jomblo nih istilahnya. Nah, dia tuh mencari-cari gas yang akan dia ikat. Entah dia mengikat H+, atau dia mengikat CO2, atau dia mengikat CO gitu. Nah, kalau misalnya dia mengikat H+ sama CO2, H+ sama CO2 itu adalah kayak penyebab tubuh menjadi asam. Maka tubuh menjadi basa ya. Kalau misalnya Hb itu mengikat H+ sama CO2, jadi kan H+ sama CO2-nya inaktif. Jadi tubuhnya menjadi basa. Nah, makanya kita harus meningkatkan kegiatan kita gitu. Ya, kalau misal kegiatan kita menurun, yang terjadi apa, Kak? Hb-nya sama oksigen tetap berikatan nih. Terus CO2 dalam tubuh kita misalnya lagi banyak. Nggak bisa dong CO2-nya diikat karena Hb-nya itu masih mengikat oksigen, nggak dilepaskan nih ke jaringan. Maka tubuhnya akan semakin asam gitu ya. Terus makanan. Makanan itu berpengaruh juga karena ini ya, balik lagi ke proses metabolisme tubuh. Makanan itu kan untuk diubah menjadi energi harus melalui proses metabolisme tubuh. Nah, berarti konsepnya balik lagi ke metabolisme tubuh. Jadi itu sih kalau misalnya untuk kegiatan sama makanan dan pH tubuh gitu ya. Oke, ini kayaknya udah kepanjangan, kita lanjut aja.
Apakah menjawab? Tadi yang nanya siapa? Pem. Apakah menjawab? Kita lanjut dulu ya. Setiap sel yang membelah secara meiosis dapat menghasilkan berapa? Ini sebenarnya gampang banget ya. Aku nggak mau jelasin. Coba kalian jawab. Pasti kalian pada bisa. Yang bisa jawab mandirinya lulus. Diterima. Kudu. Ini apa nih jawabannya? Meiosis. Bukan mitosis. Dikasih kok catatannya, nanti aku kasih detailnya ya, teman-teman. Ini jawab dulu dong, biar kalian lulus mandiri semuanya, amin, amin. Ini jawabannya apa? Kok ini 1, 2, 3, 4 ya? Membingungkan juga sebenarnya. Kalau 1, 2, 3, 4 berarti kita harus, bisa milih 4 aja nggak sih? Sumpah aku lupa pilihannya deh. Oke, karena nggak ada yang mau jawab, jawabannya 4 ya. Iya, jawabannya 4 sel telur dan 4 sel sperma. Mau dia ini spermatogenesis untuk sperma atau oogenesis, dia akan melewati fase-fase yang sama. Ada interfase, terus ada meiosis 1, meiosis 2, yang dimana ada anafase, telofase, pokoknya gitu-gitu. Nanti dia akan menghasilkan ini 4 anakan sel. Mau spermatogenesis, mau oogenesis, itu keduanya melewati fase yang sama, dan kalau meiosis 4, kalau mitosis cuma 2. Oke, lanjut. Yang gampang nggak usah dijelasin lagi ya. Oke, motilitas pada ekor sperma dikendalikan oleh struktur aksonema yang disusun oleh organel sel. Nah, kalau kalian nggak tahu apa sih aksonema, nggak tahu organel sel pada keseluruhan, kita lihat saja kepada intinya, motilitas. Motilitas itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak motilitas itu apa? Ini jadi motilitas. Motilitas itu adalah pergerakan. Sperma kan butuh bergerak ya untuk mencapai telur, mencapai sel telur. Nah, pergerakan sel sperma ini pasti butuh apa? Energi. Energi dalam tubuh kita dihasilkan oleh apa? ATP. Nah, kita lihat aja. Kalau misalnya menghasilkan ATP, itu terjadi di mana sih? Kita harus tahu nih. Lisosom itu untuk apa? Mitokondria untuk apa? Dan Golgi. Tapi kita harus fokuskan aja. ATP itu dihasilkannya di mana sih? Ada yang tahu nggak ATP dihasilkannya di mana? Energi dihasilkannya di mana? Ini berkaitan Mitokondria bukan nggak? Ya, benar, mitokondria. Karena dia tempat terjadinya proses metabolisme. Respirasi. Ya, katabolisme kan ya? Maaf ya, aku kayak lupa-lupa gitu. Lihat. Ya, katabolisme. Katabolisme ada 2 hal. Ada yang aerob, ada yang anaerob. By the way, kalau kalian mau catatan, ini kan aku ada catatan ya, teman-teman. Sebenarnya ini catatan kedokteran sih, tapi ini ada yang kayak sel, kayak metabolisme, terus ada sel juga. Nih, sel replikasi, sintesis protein, lengkap. Itu nanti aku, semuanya udah aku share ke Drive, nanti linknya aku kasih ya ke kalian buat belajar, atau bisa membantu. Oke, jawabannya mitokondria. Next, pernyataan yang tidak tepat terkait metabolisme dari mikroorganisme aerob. Nah, kita lihat lagi kata kuncinya. Metabolisme dan aerob. Aerob itu apa sih? Kalian tahu nggak aerob itu apa? Nih. Butuh oksigen. Ya, butuh oksigen.
Kita lihat aja, eliminasi aja nih. Yang tidak tepat ya, tidak tepat. Memerlukan oksigen untuk hidup? Tepat dong berarti, karena dia butuh oksigen. Berarti ini jawabannya salah, karena tidak tepat ya disuruhnya. Terus fosforilasi oksidatif. Nah, saat katabolisme, ada beberapa tahapan katabolisme yang aerob ya. Ada yang bisa nyebutin tahapannya apa aja? Pertama, Glikolisis. Ya, glikolisis. Terus kedua ada apa ya? Kok jadi lupa. Yang kedua ada apa? Nyontek deh kita. Siklus Krebs bukan? Salah. Kita DO dulu. Dekarboksilasi oksidatif. DO ya. Dekarboksilasi oksidatif. Ketiga baru siklus Krebs. Nah, yang keempat, ada fosforilasi oksidatif. Jadi cuma ini doang sih yang harusnya diingat. Kalian udah belajar belum ini? Soalnya ini cukup banyak keluar ya di soal-soal mandiri, soal UTBK. Nah, dari keempat ini berarti kan ini katabolisme aerob ya. Seperti pertanyaannya. Berarti ada dong. Karena dia ada, berarti jawabannya salah. Kan tidak tepat ya. Terus fosforilasi tingkat substrat. Substrat itu adalah bahan. Apakah substratnya dilakukan fosforilasi oksidatif? Jadi fosforilasi oksidatif itu adalah perubahan. Nih. Fosforilasi oksidatif. Kan saat ini ya. Oke, kita review dikit deh biar nyambung. Nah, dari sini aja deh. Siklus Krebs. Ya udah deh dari sini aja biar nyambung. Nah, pertama kita kan makan glukosa ya. Ini glukosa kita makan, terus nanti berubah jadi PGAL. PGAL-nya masuk ke glikolisis yang eksergonik berubah jadi asam pirufat. Terus kalau misalnya udah jadi asam pirufat, diubah jadi asetil koenzim A. Setelah dari asam asetil koenzim A atau bisa disebut dengan asam sitrat, terus asam sitrat itu dibantu sama asetil koenzim A yang dihasilkan di proses dekarboksilasi oksidatif, nanti hasilnya jadi apa? Dia akan menghasilkan ini ya, NADH, terus dia menghasilkan ATP juga yang tadi kita udah bilang kalau energi dihasilkan di mana di mitokondria, prosesnya apa? Katabolisme, menghasilkan FADH juga. Terus nanti NADH sama FADH di proses fosforilasi oksidatif ini akan terjadi proses perubahan. Jadi setiap satu NADH akan berubah menjadi 3 ATP atau 3 energi lah istilahnya. Terus satu FADH akan berubah menjadi 2 ATP atau 2 energi. Nah, jadi dari semua proses yang sangat panjang ini, di sanalah kita mendapat energi kita untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Gitu ya reviewnya, review singkat. Nah, apakah bahannya tadi apa? NADH, bahan fosforilasi oksidatif, sama FADH akan dilakukan fosforilasi oksidatif. Iya ya, akan dilakukan fosforilasi oksidatif untuk berubah menjadi ATP. Berarti ini benar. Karena ini benar adanya, kita berarti salah. Ngerti nggak sih? Karena ini tidak tepat. Ingat lagi, soalnya tidak tepat gitu. Tidak tepat. Oke. Tidak dapat melakukan fermentasi. Benar ya, karena fermentasi itu terjadinya pada proses anaerob. Mau fermentasi alkohol, fermentasi apa lagi? Anaerob. Fermentasi terjadi melakukan metabolisme respiratif maupun fermentatif. Nah, tadi ini aja udah dibilang, tidak dapat melakukan fermentasi. Masa tiba-tiba dibilang bisa melakukan fermentatif? Ya nggak bisa ya, berarti karena dia tidak tepat, jawabannya adalah yang E.
Respiratif itu adalah proses metabolisme yang membutuhkan oksigen. Respirasi lah istilahnya. Oke, next. Nanti mungkin bisa direview ya teman-teman yang ini tadi. Metabolisme, katabolisme ya. Oke. Dilatasi pembuluh darah arteri dipengaruhi oleh bagian tunika media. Tunika media, arteri. Tunika media tersusun oleh sel syaraf, darah, dan ini sel darah maksudnya. Darah dan epitel atau darah. Maksudnya gimana sih? Darah kan pasti mengalir ya. Aku masih bingung sama maksud soalnya. Oke, kita lihat di tunika media dari arteri. Tunika media. Ini arteri, yang merah arteri. Ini arteri ya. Terus yang biru vena. Bisa dilihat bahwa arteri ini tebal banget. Jadi kalau kalian misalnya masih ingat ciri-ciri arteri sama vena tuh, arteri itu tebal, terus lapisannya banyak gitu ya. Nah, kalau vena yang paling spesialisnya itu adalah katup. Ada katup. Nah, katup itu untuk apa? Mencegah aliran balik. Jadi kan gini ya, proses pembuluh darah itu, apalagi vena itu kan untuk mengalirkan darah kembali kepada jantung. Kembali kepada jantung. Berarti dia apa? Melawan gravitasi. Kalau darahnya dari kaki mau ke jantung, pastinya melawan gravitasi dong. Makanya dia diciptakanlah sama Tuhan ada katup ini untuk mencegah darah itu kembali nih, jatuh lagi ke bawah. Karena dia proses darahnya itu semuanya naik gitu. Di vena. Oke. Kita masih fokus ke arteri. Tunika media. Tunika media terdiri dari otot polos, smooth muscle itu otot polos, sama lamina elastika eksternal. Kalau ini mungkin kalian belum perlu belajar ya soal itu. Kayak pokoknya di sini kita lihat aja ada smooth muscle atau otot polos. Ingat ada otot polos. Kita lihat di sini. Dilatasi. Dilatasi itu artinya adalah pelebaran. Pelebaran. Nah, lawannya dilatasi itu adalah konstriksi. Konstriksi itu adalah pengecilan. Pengecilan. Jadi, semakin lebar pembuluh darah, maaf ya, aku jadi bingung. Semakin lebar pembuluh darah, maka kalian ya blood pressure, tekanan darah ya, biar gampang kita singkatnya. Blood pressure itu akan menurun. Loh, kenapa Kak? Kayak gini aja, kayak misalnya selang ya. Selang itu kan misalnya selangnya kita kecilin atau ada beberapa hal yang kita sumbat. Itu kan tekanannya makin tinggi ya. Nah, itu namanya konstriksi karena kita kecilin selangnya. Kita tekan gitu selangnya. Nah, tapi kalau misalnya kita lebarin lagi atau kita dilatasi, tekanan airnya itu kan menjadi ini ya, kayak mengalirnya jadi lebih lambat. Nah, jadi tekanan darahnya juga menurun. Kalau kontriksi, tekanan darah atau blood pressure-nya itu meningkat. Nah, dilatasi sama konstriksi ini terjadi karena apa? Karena ada struktur yang tadi. Otot polos. Yang bisa bergerak tuh kan otot ya. Jadi dia bisa dilatasi sama dia bisa konstriksi. Fungsinya untuk apa? Untuk menaikkan dan menurunkan tekanan darah. Jadi benar nggak pernyataannya? Dilatasi pembuluh darah arteri dipengaruhi oleh bagian tunika media yang ada otot polosnya. Benar apa salah? Ayo jawab. Salah kayaknya. Bener dong. Oke, kita coba lagi ya. Jadi di tunika media nih. Tunika media ada otot polos. Nah, otot polos itu bisa dilatasi sama bisa konstriksi. Kenapa dia bisa dilatasi sama konstriksi? Karena dia
otot. Otot itu fungsinya buat apa sih? Bergerak. Nah, coba kita baca lagi soalnya. Dilatasi atau pelebaran pembuluh darah, arteri dipengaruhi oleh bagian tunika media. Tunika media tadi aku bilang ada otot polos. Otot polos bisa bergerak. Bergeraknya dengan cara pelebaran atau dilatasi dan pengecilan atau konstriksi. Jadi jawabannya benar apa salah? Masih bingung nggak teman-teman? Kalau masih bingung bilang aja, nanti aku jelasin lagi sampai ngerti. Benar ya. Tadi yang jawab salah, nggak apa-apa, kan masih belajar. Aku juga dulu banyak salahnya. Oke, jawabannya adalah benar, karena dia punya otot polos di tunika media. Nanti aku kirim ya, aku kirim catatannya biar kalian bisa tahu. Nih ada endotel, ada... Oke, lanjut. Terus tunika media tersusun oleh sel syaraf, darah, dan epitel. Kalian tahu nggak sih epitel itu adalah penyusun sel. Jadi, semua tubuh kita itu mempunyai epitel. Penyusun sel tubuh. Jadi epitelnya benar ya. Epitel benar karena di semua tubuh kita ada epitel gitu. Nah, kita lihat syaraf. Apakah dia ada syaraf dan darah? Ini maksudnya sel darah apa darah yang mengalir ya? Aku masih bingung ya. Kalau misalnya sel darah, ya dia sel darah pun mengalir ya. Jadi kita anggap aja darah ini tersusun. Tersusun berarti kan strukturnya. Berarti dia salah. Dia nggak akan tersusun oleh darah, tapi dia akan dialiri. Dialiri oleh darah maupun sel darah. Nah, apakah dia ada syaraf? Kita lihat di sini. Apakah dia ada syaraf? Ternyata nggak ada syaraf ya. Kita coba lihat di catatan aku. Nih, syaraf. Syarafnya tuh ada di mana sih? Wait. Apa nggak ada di sini ya? Setauku syaraf itu tuh nggak ada di tunika media ya. Pokoknya dia nggak ada syaraf juga. Tapi dia ada epitel nih. Tapi karena udah dua salah, ya kita salahin aja ya. Mau satu pun salah. Misalkan udah tahu nih, darah nih nggak, ini tuh darah tuh nggak bakal menjadi struktur. Darah kan cair ya, gimana dia menjadi struktur, gimana dia menyusun sebuah organ. Pembuluh darah kan sebuah organ. Ya nggak organ juga sih, sebuah struktur dalam tubuh gitu. Orang dia itu cair, terus dia tuh mengalir, gitu. Nah, jadi dia bukan strukturnya. Jadi lihat aja darah itu nggak ada, tapi kalau epitel itu ada di seluruh tubuh. Berarti ini salah. Nah, berarti jawabannya benar dan salah. Aku lupa, ini nanti kan cocokin sendiri ya, aku lupa pilihannya. Next, kecepatan filtrasi di... Oh iya, ada yang mau ditanya dulu? Kalian udah pernyataan yang kedua, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti yang tadi kamu udah benar ya. Kecepatan filtrasi di glomerulus ginjal dipengaruhi oleh kadar NaCl. NaCl itu apa sih? Garam yang kita makan tiap hari. Yang dikontrol oleh sel kemoreseptor. Nah, kemoreseptor itu adalah reseptor yang mendeteksi zat-zat kimiawi. NaCl zat kimiawi nggak? Iya. Garam itu zat kimiawi, diubah ke tubuh kita NaCl itu zat kimiawi. Oke, kita lihat di sini. Kalau 1, 2, 3, 4 itu berarti pilihannya ada ini ya, ada 2 ya. Oke, kita lihat ya di sini. Ini adalah struktur anatomi dari glomerulus. Nah, di sel glomerulus ini ada namanya makula densa sama sel juxtaglomerular. Nah, di sini ada ya. Sel makula densa sama juxtaglomerular. Nah, fungsi dari makula densa sama juxtaglomerular itu benar adalah sebagai kemoreseptor atau pendeteksi kimia dari NaCl. Kenapa sih NaCl ini harus dideteksi?
di tubuh, di ginjal ya, berarti ini di ginjal. Karena saat NaCl kita menurun dulu deh. Saat NaCl kita menurun, maka nanti penyerapan di ginjal, reabsorpsi berarti ya. Reabsorpsi itu akan meningkat untuk memenuhi kadar garam atau kebutuhan garam dalam tubuh kita. Lalu gimana kalau misalnya NaCl-nya menurun, Kak? Meningkat, Kak. Kebanyakan garam gitu yang kita konsumsi. Nah, terjadi proses sekresi. Garamnya dikeluarkan. NaCl dikeluarkan. Kalau NaCl-nya kebanyakan. Nah, yang mendeteksi apakah NaCl ini banyak atau dikit itu adalah dua hal ini. Makula densa dan sel juxtaglomerular. Berarti jawabannya 2 dan 4. Nah, ini prosesnya panjang ya, tapi kan kalian belum perlu belajarnya ini aja. Sebenarnya tuh ya, soal-soal SIMAK UI itu materinya susah dicari buat anak SMA karena dia udah menyentuh ke klinis gitu, ke medis gitu. Sel Malpighi ini ada di mana? Ada di kulit. Dia untuk apa sih? Karena dia ada melanin ya. Ada melanin. Dia itu untuk menentukan warna kulit. Sel glomerulus ini nggak ada ya. Adanya sel epitel. Sel epitel buat apa? Nyusun glomerulus. Ya udah gitu. Oke, udah habis nih soal yang halaman pertama. Ada halaman berikutnya. Ini kalian mau dilanjut aja apa nggak usah? Kayak udah cukupin aja kak, udah capek gitu. Soalnya cukup banyak sih. Lanjut apa enggak nih teman-teman? Soalnya malam nih ya, kalian mau istirahat kah? Ayo, ada yang mau jawab? Mau dilanjut apa stop aja? Kok ada W di sini? Jawab dong, apa pada bobo? Nggak apa-apa guys, jawab aja. Dikit lagi nggak apa-apa kan? Lanjut kak, nanti boleh bagi catatannya. Boleh banget, nanti aku kirim ya. Lanjut, aku baru masuk. Oke, lanjut. Ini kayaknya ada 10 soal lagi deh. Nih, dalam suatu percobaan, sejumlah susu itu adalah laktosa. Kalian pernah dengar nggak sih, ada orang yang intoleran terhadap laktosa. Jadi dia itu nggak bisa minum susu. Susu yang ada laktosanya itu adalah kayak susu sapi ya, susu hewan. Nah, susu yang nggak ada laktosanya itu tuh kayak susu almond, yang biji-bijian gitu deh pokoknya. Ya, susu kedelai. Kedelai kan ya? Bukan keledai, kedelai. Oke, nah itu kayak nice to know. Dituangkan ke dalam gelas beker dan kemudian ditambahkan enzim laktase. Hasil reaksi enzimatis menyebabkan, kita lihat, laktase sebagai enzim. Laktosa didapatkan dari mana? Dari susu sapi, susu kambing, susu hewani pokoknya. Nanti dia akan memecah dari laktose ini menjadi dua hal. Glukosa dan galaktosa. Makanya kalau kita minum susu, kita merasa kenyang karena glukosa itu sebagai sumber energi ya, apalagi di metabolisme gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya gitu doang ya. Laktase itu mengubah laktosa jadi apa? Jadi glukosa sama galaktosa. Konsentrasi galaktosa menurun. Salah ya, menurun. Konsentrasi glukosa meningkat. Ini benar, tapi karena jawabannya salah, ada salah satu yang salah, berarti salah. Konsentrasi laktase. Loh, kok malah laktasenya yang ditanyain? Padahal kan laktase sebagai enzim. Konsentrasi galaktosa meningkat, konsentrasi laktase tetap.
Oke, laktasenya tetap, galaktosanya meningkat. Sebenarnya ini benar ya. Coba kita save dulu. Konsentrasi laktosa meningkat. Loh, laktosa kan sebagai bahan, sebagai substrat, gimana dia cara meningkatnya gitu. Konsentrasi glukosa menurun, glukosanya menurun, galaktosanya meningkat. Harusnya mereka sama-sama meningkat, karena mereka kan dipecah menjadi dua gitu. Kayak mereka sahabatan lah istilahnya. Kalau satunya menurun, satunya meningkat, ya pastinya satunya lagi juga meningkat. Berarti ini juga salah. Berarti tadi ya yang kita save. Pakai ini aja nggak sih, seru? Iya, pakai ini aja guys, seru. Jelek tapi, biasanya pakai ini aja. Nah, konsentrasi galaktosa meningkat, konsentrasi laktase tetap. Kenapa laktasenya tetap, Kak? Karena dia sebagai enzim. Dia nggak dipecah jadi apa-apa nih. Sedangkan galaktosanya hasil pemecahan. Makanya dia meningkat gitu. Next. Homeostasis dalam tubuh manusia dikontrol oleh sistem. Homeostasis itu apa sih? Kita harus tahu. Homeostasis itu artinya keseimbangan tubuh. Jadi, apa saja yang bekerja dalam tubuh kita agar tubuh kita seimbang? Nah, di sini ada visualisasi. Focus on homeostasis. Nah, pertama kita cari syaraf. Syaraf ada nervous system. Ada. Buat apa sih dia ya kalau misalnya nggak ada syaraf? Pertama, syaraf itu kan bisa mempengaruhi banyak hal ya. Kita mau melakukan sesuatu pakai syaraf, berpikir, kita mau makan, rasa laparnya dari mana? Dari syaraf, dari otak. Terus kita mau apa misalnya buang air kecil, buang air besar, itu tuh dikontrol di mana? Di otak. Ya pasti syaraf penting banget ya untuk keseimbangan tubuh. Peredaran darah. Nih kardiovaskular system. Peredaran darah. Kardio, jantung, artinya jantung. Vaskular, artinya aliran darah. Vaskularisasi, aliran darah. Ya kalau nggak ada aliran darah ya mati gitu kan istilahnya, logikanya aja gitu. Pasti peredaran darah penting. Endokrin. Nih, endokrin. Fungsinya buat apa sih? Oh, ini kayaknya nggak usah dibaca ya ininya. Soalnya ini tentang ginjal semuanya. Tapi aku ngambil visualisasi aja. Endokrin itu fungsinya buat menghasilkan hormon. Hormon itu penting banget loh buat tubuh kita. Mau kita makan, pokoknya apapun yang kita lakukan itu dikendalikan oleh hormon. Mau mood kita, terus rasa sakit, rasa senang, perasaan gitu. Mood sama rasa sakit, tubuh senang gitu. Terus aliran darah juga ada hormonnya. Terus makan untuk digesti itu juga ada hormonnya. Terus ada apa? Sistem urinaria ya. Sistem urinaria tuh bahasa umumnya apa ya? Melakukan buang air kecil, buang air besar, ya pokoknya itu ada hormonnya semua gitu. Pastinya dia penting nih untuk menghasilkan hormon penting. Pencernaan ada ya. Nih, digestive system. Pasti ada dong. Ya buat apa? Buat makan. Kalau nggak makan, energinya dari mana gitu kan? Makan menghasilkan energi. Berarti semuanya benar. Berarti semuanya benar jawabannya ya. Aku nggak tahu jawabannya apa. Pokoknya semuanya benar. Pilihannya apa nggak tahu. Sorry. Oke, next. Konversi energi dalam sel-sel hewan. Hewan sama manusia sama aja ya, apalagi mamalia. Akan mengalami hambatan besar apabila salah satu organelnya hilang dari sel. Organel yang dimaksud energi itu ATP. Proses pembentukan ATP terjadi saat proses metabolisme atau lebih tepatnya kalau pembentukan itu saat proses katabolisme. Nah, tadi katabolisme terjadi di mana? Terjadi di mana katabolisme? Jawab. Yang tidak jawab, nggak apa-apa sih. Jawab aja. Berpintar.
sambil aku liatin. Jawab please. Biar seru. Nih ya, aku ada catatan sel. Jadi ini kayak ada retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, lisosom, peroksisom, ribosom, sitoskeleton. Itu nanti aku kasih juga ya catatannya ke kalian. Oke? Ih, masa nggak ada jawab sih? Ini jawabannya apa? Mitokondria. Iya, benar. Yeay, mitokondria. Lisosom itu untuk lisis atau kematian sel. Ribosom itu untuk sintesis protein. Tadi yang sempat disebutin sama siapa tuh? Sentrosom nggak ada nggak sih? Adanya di kromosom. Nah, badan Golgi untuk apa ya? Badan Golgi itu untuk protein deh kayaknya. Modifikasi protein. Nyontek ya guys, karena sudah lama tidak belajar. Nih, kompleks Golgi, tempat modifikasi protein. Yeay, benar. Modifikasi protein. Mitokondria itu spesialisasi ATP atau energi. Oke, next. Apabila seorang penderita stroke mengalami lumpuh pada lengan kirinya, namun masih dapat merasakan sentuhan. Lumpuh berarti tidak bisa bergerak. Tapi dia masih bisa merasakan sentuhan nih. Masih bisa, merasa ada rasa halus, masih bisa, aku disentuh gitu. Nah, kita lihat di sini. Jadi, syaraf itu terbagi antara eferen sama aferen. Eferen itu fungsinya sebagai motorik untuk pergerakan. Organ yang berperan itu apa? Untuk bergerak. Otot ya. The brain instruct the body to pull back the hand by sending signals via the afferent nerve. Nah, jadi kan ini tangannya bergerak nih. Jadi otak mengirimkan sinyal kepada tangan. Oh, itu tuh panas. Jangan disentuh. Jadi kayak kalau misalnya kita menyentuh panas kan otomatis tangan kita kayak refleks bergerak gitu. Nah, itu disebutnya yang mengantarkan sinyal syarafnya itu adalah saraf eferen sebagai motorik. Ingat aja eferen motorik, sedangkan aferen itu adalah fungsinya adalah sensorik. Untuk mendeteksi sesuatu. Apakah ini permukaannya kasar, permukaannya halus, rasanya panas, rasanya dingin. Nih. The skin sense the heat. Kulit merasakan panas atau stimulus panas melalui syaraf aferen. Berarti aferen untuk merasakan sesuatu, sensorik. Merasakan sentuhan pada anggota badan tersebut, maka dapat diduga bahwa bagian jaringan syaraf yang rusak. Yang rusak yang mana kira-kira? Ini intermedier. Kita ini eliminasi dulu ya. Tinggal 2 nih pilihannya. Kira-kira yang rusak yang mana? Yang rusak yang mana yang rusak? Yang aferen kah? Aferen itu untuk sentuhan. Atau yang eferen untuk motorik atau pergerakan. Jawab. Di chat juga nggak apa-apa. Santai. Kalau nggak jawab, nggak aku next. A ya, motorik. Ya benar, yeay. Kenapa? Karena dia lumpuh, dia nggak bisa bergerak nih. Syaraf motoriknya, syaraf eferennya rusak gitu. Sedangkan dia masih merasakan sentuhan. Berarti dia nggak rusak ya, nggak rusak. Oke, yang rusak itu motoriknya. Lanjut.
Pasangan berikut yang menunjukkan hubungan antara hormon atau enzim dengan dampak fisiologisnya. Tiroksin itu tuh adalah hormon pertumbuhan. Lalu untuk ngapain sih? Untuk mengambil glukosa dalam darah tadi. Tadi glukosanya naik nih, meningkat. Oh, kalau meningkat nantinya jadinya gimana? Diabetes kan, terlalu banyak gula dalam darah. Nah, insulin ini kayak ambil glukosanya untuk diubah menjadi glikogen. Jadi, glukosa akan berubah jadi glikogen. Glikogen ini disimpan di hati atau di hepan. Disimpan di glikogen salah. Glikogen disimpannya di otot. Di otot. Oke. Nah, ada nggak sih glikogen disimpan di otot? Kok aku jadi bingung ya? Wait. Glikogen disimpan, bener, glikogen disimpan di otot. Oh, disimpan di otot dan di hati, guys. Sebagai apa? Sebagai penyimpanan. Kalau misalnya kita masa berpuasa nih ya, nanti glikogennya ini bakal dipecah menjadi glukosa lagi. Jadi dia bersifat reversible atau bisa kembali ke glukosa dalam fase-fase tubuh tertentu gitu. Nah, tadi kan glukosanya udah diubah nih jadi glikogen. Udah nggak ada glukosa lagi dong dalam darah, maka glukosanya glukosa darahnya menurun. Udah sampai situ aja yang harus kalian tahu. Ini terlalu rumit. Oke. Insulin, penurunan cadangan glikogen dalam otot. Apakah dia penurunan atau dia peningkatan? Coba. Insulin itu gunanya untuk apa? Apakah dia menurun cadangan glikogen dalam ototnya atau meningkat cadangan dalam ototnya? Coba. Jawab. Meningkat ya? Ya, meningkat. Karena tadi dia ngapain? Glukosanya mengubah glikogen. Salah. Apa? Insulin. Insulinnya mengubah glukosa menjadi glikogen. Glikogennya harus disimpan di dalam otot. Nah, berarti glikogen dalam otot meningkat karena glikogennya makin banyak di otot. Harusnya meningkat. Berarti yang nomor 4 ini jawabannya salah. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, next. Bentuk sel pada semua makhluk hidup dipengaruhi oleh, kita lihat ya, kita breakdown satu-satu. Kapsul. Untuk apa sih? Kapsul itu kan berarti menyelubungi ya. Menyelubungi. Fungsinya untuk apa? Pasti untuk melindungi. Dinding sel juga berfungsi untuk melindungi. Membran sel itu adalah tempat perpindahan. Jadi misalnya nih, dalam proses sintesis protein, ada zat yang harus dipindahin. Lewatnya mana? Lewatnya membran sel. Membran sel itu terbentuk, nggak usah deh, terlalu rumit. Pokoknya dia tempat perpindahan gitu. Lalu sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan yang
tempat tergenangnya tempat tergenangnya organela. Tempat tergenangnya organela lain. Tempatnya mitokondria, tempatnya. Coba kita lihat visualisasinya nih. Nih. Ada nggak ya sitoplasmanya? Ini deh pokoknya. Ini ya, struktur sel animalia. Ini kapsul itu menyelubungi pokoknya. Terus membran sel itu nanti kayak tempat perpindahannya, nih membran sel, tempat perpindahan dari satu sel ke sel lain, masuknya lewat membran sel. Lalu dinding sel yang sekitar sini juga untuk melindungi, sama kayak kapsul. Terus ada sitoplasma. Sitoplasma tuh yang ini, cairan. Dia berbentuknya seperti cairan. Fungsinya untuk apa? Ya untuk ini tempat sel organela itu tergenang atau ya kayak gitulah pokoknya. Ada aparatus Golgi, ada glikogen, ada ribosom, ada lisosom, ada RE besar, ada RE halus, ada mitokondria, semuanya tempatnya di sitoplasma. Kita lihat ya, apakah ada sitoplasma di sini? Tidak ada. Kita langsung sini aja. Sitoskeleton. Sitoskeleton itu adalah jaringan atau kerangka sel. Kalau dalam tubuh manusia, tulang atau kerangka itu buat apa sih? Untuk membentuk tubuh gitu. Kalau nggak ada kerangka ya kita nggak bisa ada struktur tubuh kita. Maksudnya kayak kita jadinya kulit sama lemak sama darah doang gitu kan, nggak terbentuk gitu. Ya, berarti untuk membentuk. Dan ada fungsi-fungsi lainnya ya. Tapi fungsi utamanya adalah untuk membentuk. Nah, bentuk sel. Bentuk sel membentuk. Ya, udahlah ini jawabannya gitu. Pasti kalian sudah paham akan logikanya. Bentuk sel dan membentuk. Next. Eritropoietin. Eritropoietin itu adalah suatu enzim untuk pembentukan sel darah merah. Jadi saat keadaan sel darah merah kita menurun, kayak darah kita rendah, sel darah kita rendah, HB kita rendah, lagi anemia. Nah, ini nih eritropoietin ini fungsinya untuk meningkatkan laju pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Nah, ini sumsum tulang ini tempat proses pembentukannya memang di sumsum tulang. Makanya kalian itu kan kayak ada penyakit-penyakit sumsum tulang, cangkok sumsum tulang. Nah, itu karena dia peran dalam tubuh itu penting banget yaitu untuk membentuk sel darah merah gitu. Membentuk sel darah merah. Tempat proses pembentukannya. Berarti untuk pernyataannya yang pertama benar. Kita lihat sebabnya. Sel-sel kelenjar eksokrin pankreas menghasilkan eritropoietin dalam kondisi hipoksia. Hipoksia itu adalah keadaan di mana oksigen dalam tubuh itu menurun. Oke. Pankreas, kita lihat. Enzim apa aja sih yang dihasilin sama pankreas? See, there is no erythropoietin. Nggak ada erythropoietin. Ini nggak perlu dihafal ya. Ini kayak aku nunjukin aja. Ini paling lengkap pun nggak ada erythropoietin gitu. Nggak ada erythropoietin yang dihasilkan. Berarti salah ya. Nah, hipoksia. Hipoksia oksigennya menurun. Berkaitan nggak kira-kira sama berkaitan sih karena darah mengangkut oksigen, tapi berkaitan nggak sama pankreas gitu. Pankreas itu kan untuk digesti ya. Kalau oksigennya menurun ya nggak ada hubungannya gitu. Nah, berarti udah salah dan udah nggak berhubungan gitu. Salah dan tidak berhubungan. Pernyataan benar sebab salah dan tidak berhubungan. Ada nggak sih? Nggak tahu. Lupa.
itunya. Oke, next. Tinggal 3 soal lagi. Yeay. Nah, gambar di atas. Ntar dulu. Oh my God. Aku pindahin biar gampang nulis. Oke. Gambar di atas menunjukkan sel-sel syaraf yang berfungsi khusus, yaitu sebagai, nah, bingung kan ya? Ini ditunjuknya yang mana? Ini soal UTM. Sangat membingungkan, yang mana ditunjuk saya nggak tahu. Tapi aku mau jelasin bahwa ini kan sel syaraf ya, atau neuron. Sel syaraf itu disebut dengan neuron. Neuron itu ada 3 tipe. 3 tipe neuron. Ada yang multipolar, ada yang bipolar, dan ada yang unipolar. Nah, di sini kita lihat. Kita fokus kepada yang digambar ini. Yang mana? Yang unipolar. Sangat mirip, bukan bentukannya. Nah, kita ini nih, coba satukan struktur-strukturnya. Pertama, di sini ada dendritnya. Sini ada dendritnya. Terus di sini ada akson terminalnya. Lalu di sini ada aksonnya. Terus ini ada ini ya, nukleusnya atau sel bodinya. Badan sel, nukleus ya, badan sel. Terus ini ada akson-aksonnya, akson-akson yang diselubungi sama selubung mielin. Oke. Gambar di atas menunjukkan sel syaraf yang berfungsi khusus sebagai apa? Nggak tahu yang mana ditunjuk gitu kan. Atau dia secara keseluruhan ya? Oke, gini aja ya. Penghantar impuls ke efektor itu berarti sel target. Misalnya, kita tadi syaraf eferen, kita mau menggerakkan otot, berarti sel targetnya adalah sel-sel otot gitu. Itu fungsinya dari akson terminal. Tulisannya jelek, ganti aja ya. Fungsi dari akson terminal. Nanti dia akan berikatan, bukan berikatan, kayak menyentuh sel-sel target, kayak ngasih tahu, kamu harus gini, gitu. Nah, reseptor terhadap rangsangan. Reseptor berarti dia merasakan sesuatu. Nah, karena dia merasakan sesuatu, biasanya ada di kulit. Misalnya sentuhan, panas, dingin, itu tuh diterima oleh dendrit. Lalu, penghubung antar sel syaraf. Penghubung antara satu sel syaraf dengan sel syaraf lain juga dendrit. Jadi gini, dalam otak kita, kan berarti bentuknya gini ya. Ini badan selnya, ini dendritnya, ini misalnya akson terminalnya. Sama ya dendrit. Nah, nanti akson terminal dari sel syaraf lain, itu tuh juga berhubungan sama dendrit tadi. Tuh, kayak gini. Ini tuh ada ribuan di otak kita tuh ada ribuan bentuk yang kayak gini saling berhubungan, nanti dia berhubungan lagi. Nah, semakin banyak kita belajar, ini nice to know, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita berpikir, nanti sambungan antara satu neuron dengan neuron yang lain itu akan semakin banyak gitu. Jadi, penghubungan antara sel syaraf dengan sel syaraf lainnya itu dendrit. Oke. Tempat terjadinya loncatan impuls menuju sel syaraf berikutnya. Berarti kan gini ya, di tengah-tengahnya gini gitu kan. Jadi di tengah-tengahnya ini ada yang namanya sinaps. Jadi saat satu sinyal harus lompat dari neuron 1 ke neuron 2 dan ke neuron 3. Itu tuh di setiap neuronnya itu di setiap antara neuron itu ada sinaps. Sinaps itu kayak celah gitu. Sinaps itu ada sinaps atau celah, itu tempat terjadinya loncatan impuls dari satu syaraf ke syaraf berikutnya. Nanti sinaps atau celahnya itu ada banyak, ada yang ion, ada yang apa, itu kayaknya kalian belum belajar, pokoknya ada sinaps atau celah gitu. Lalu yang terakhir ada penghantar impuls di seluruh tubuh. Mungkin karena ini nggak ditunjuk ya, berarti kan ini keseluruhan neuronnya gitu ya.
Aku nganggapnya ini keseluruhan neuronnya gitu ya. Ini penghantar impuls di seluruh tubuh. Ya apa gitu kan? Ya neuron, syaraf gitu. Jadi sejauh ini aku menjawab karena kan dia nggak ada tanda panah untuk menunjuk dari struktur di sini. Tapi at least kalian tahu nih dari A, B, C, D itu tuh fungsinya siapa aja gitu. Oke. Kalau ada yang mau ditanya langsung on mic aja ya. Kalau nggak diketik. Ini aku sambil lanjutin. Selain hormon, oke. Nomor 22. Selain hormon, proses filtrasi dan reabsorpsi pada ginjal dipengaruhi juga oleh filtrasi dan reabsorpsi. Filtrasi dan reabsorpsi akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, kadar NaCl. Karena tadi kalian ingat di glomerulus ada apa? Ada sel juxta, ada sel glomerular, dan ada makula densa. Dia untuk apa? Untuk kemoreseptor mendeteksi NaCl. Jadi dia pertama dipengaruhi oleh NaCl. Kedua, filtrasi. Itu pasti dipengaruhi oleh tekanan dan juga aliran darah. Kenapa Kak dia dipengaruhi sama tekanan darah? Kita harus tahu lagi nih konsep dari urinasi. Jadi kan urin itu menjadi air itu nggak langsung jadi urin, jadi air gitu. Pertama yang disaring oleh ginjal itu adalah darah. Makanya ada proses cuci darah, proses cuci ginjal. Nah itu karena ginjal tidak bekerja dengan baik. Darah itu nanti ada prosesnya. Filtrasi, pertama penyaringan darahnya menjadi urin primer. Terus ada proses absorpsi untuk penyerapan ion, penyerapan garam, penyerapan hal-hal yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Lalu yang terakhir ada sekresi untuk pengeluaran hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya tadi kita kelebihan NaCl bisa aja nih disekresikan kembali ke urin. Atau kelebihan asam urat misalnya. Terlalu banyak makanan yang mengandung asam urat. Lalu kelebihan kalsium misalnya. Nah, itu semua bisa disekresikan saat proses sekresi. Filtrasi terjadi di mana? Yang tahu filtrasi terjadi di mana kalau ginjal? Ada yang tahu filtrasi terjadi di mana? Tadi udah disebutin sih. Glomerulus. Proses filtrasi. Absorpsi terjadi di tubulus apa? Tubulus contortus proximal. Sekresi terjadi di tubulus contortus distal. Nah, nanti dari semua proses ini baru terbentuk urin. Yang udah ada H2O gitu. Yang sudah berbentuk H2O 95% gitu. Sisanya H2O dan zat padatnya kayak ion, garam, itu urin kita gitu ya. Sama pewarnanya. Oke, kita lihat. NaC. Selain hormon filtrasi dan reabsorpsi pada ginjal dipengaruhi juga oleh kadar NaCl dan tekanan darah. Oke. Kita lihat di sini ya. Karena dia menyangkut filtrasi dan reabsorpsi, harus keduanya berarti. Kalau kadar kreatinin itu semacam asam urat, itu tuh berarti dia sekresi. Sekresi ya. Bisa dilihat di sini yang aku jelasin tadi. Terus kadar ion Na, itu tuh NaJ tuh adalah proses saat absorpsi. Tekanan darah. Tekanan darah ini bisa ke filtrasi, bisa ke reabsorpsi.
atau absorpsi. Kenapa? Kalau semakin tinggi tekanan darahnya, semakin tinggi juga proses filtrasi. Semakin tinggi tekanan darah lagi, semakin cepat juga proses filtrasi. Kayak misalnya, kalau misalnya semakin cepat suatu air mengalir di selang, pasti kan proses penyaringannya itu bakal lebih cepat juga, proses penyerapannya lebih cepat juga. Jadi mereka berjalan secara sebanding gitu. Nah, fungsi sel juxtaglomerular. Ini prosesnya untuk apa? Filtrasi doang. Nggak ada reabsorpsi. Sifat permeabilitas sistem tubuh ginjal. Kalau reabsorpsi pasti harus permeabel ya, atau bisa dilalui garam, bisa dilalui ion. Itu untuk reabsorpsi dia tulisnya. Reabsorpsi. Oke, jadi jawabannya yang menyangkut keduanya adalah tekanan darah. Bisa filtrasi, bisa reabsorpsi. Oke, yang terakhir nih. Sintesis protein. Yang membedakan sintesis protein antara organisme prokariot dan eukariot adalah pertama, transkripsi terjadi di nukleus pada organisme prokariotik. Nih, ini prokariotik ya. Terjadi, ini jawabannya apa? Terjadi di nukleus pada organisme prokariotik. Sedangkan prokariotik itu nggak terjadi di nukleus. Terjadinya di sitoplasma. Nah, yang terjadi di nukleus itu adalah eukariot. Ada yang terjadi di nukleus, ada yang terjadi di sitoplasma. Tapi yang prokariotik itu dia hanya terjadi di sitoplasma. Jadi ini jawabannya salah. Beberapa protein langsung menuju retikulum endoplasma kasar pada prokariotik. Apakah dia langsung menuju RE kasar? Tidak tahu. Karena dia harus di proses pertamanya ada di sitoplasma. Nah, terus mana ya? Wait. Buat dua telur ini. Nih, transkripsi dan translasi terjadi secara bersamaan. Beberapa protein langsung menuju retikulum endoplasma pada Oke, ini belum terjawab ya sebenarnya. Oke. Translasi terjadi di nukleus pada organisme eukariotik. Apakah terjadi di nukleus? Apakah translasinya terjadi di nukleus? Kita lihat di sini. Nukleus itu tempat dari transkripsi. Nukleus itu tempat terjadinya transkripsi. Sedangkan di ribosom dan RE kasar atau di sitoplasmanya tempat terjadinya translasi. Kita lihat lagi. Translasi. Translasi terjadi di mana? Di ribosom sama RE kasar. Berarti ini juga salah. Transkripsi pada prokariotik terjadi di sitoplasma pada organisme prokariotik. Nah, kita lihat. Transkripsi dan translasi terjadi secara bersamaan. Di mana? Di sitoplasma. Benar ya? Ini benar. Translasi terjadi di nukleolus pada organisme eukariot. Enggak ya, bukan di nukleolusnya, tapi di nukleus. Ini kayak menjebak. Nukleolus itu yang lebih dalam dari nukleus. Oke, berarti sejauh ini jawabannya D yang bisa kita buktikan secara teori. Kalau beberapa protein langsung menuju retikulum endoplasma kasar pada prokariotik, aku belum tahu jawabannya, tapi yang bisa dibuktikan secara teori adalah yang D. Oke, mungkin itu saja pembahasan soal kita. Ada yang dari SIMAK, kebanyakan dari SIMAK ya. Tahun 2019, 18, sama 17 kemarin aku ngambilnya. Terus sama UTU UGM. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum aku tutup, nanti catatannya aku share di Telegram. Ada yang mau ditanyain? Nama telenya apa, Kak? Oh, telenya Ambisforia. Kalian ini enggak? Kalau enggak gini deh, aku nanti share di sini.
Wait. Kalian nggak pada masuk telenya Ambisforia, po? Ini bisa nggak sih? Oh ya, nanti aku share di drive ini ya. By the way, ini ke share nggak sih drive-nya? Nah, di sini aku share yang di basic biologi. Itu ada catatan SBM aku tahun lalu. Ini masih berantakan banget catatannya, tapi aku harap bisa membantu. Terus aku juga ada catatan yang di kedokteran. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu yang masih berkaitan sama materi SBM itu ke ini biokimianya, biochemistry-nya. Ada metabolisme, terus ada sel, di sini ada sel, terus ada replikasi sel, ada sintesis protein. Nah, kalian bisa belajar dari sini. Nanti catatan yang tadi aku masukin ke ini ya. Basic biologi. Nanti aku masukin ke sini. Ini linknya di chat, catat aja. Nanti aku share catatannya di situ. Oke, nggak ada yang mau ditanyain dari penjelasan materiku yang tadi? Atau ada yang masih bingung? Coba aku share screen lagi ya. Ada yang masih bingung sama soal-soalnya tadi? Atau penjelasan aku kurang lengkap atau ada yang salah? Aku tunggu 1 menit ya. Boleh dilihat-lihat dulu. Kalau ada yang masih bingung tadi sama soalnya. Tadi juga yang baru datang nih, aku bahas beberapa soal di sini juga. Tadi nama telenya, nama telenya tuh ya, wait, Amfidi Saintek. Mungkin di sini kan ada admin Ambisforia Study. Aku nggak tahu itu kakak yang megang siapa. Nah, cara masukin anak-anak ke tele gimana ya? Kalau enggak nanti kamu ini aja. Nih, copy link yang aku kirim. Nih, yang ini. Nanti aku share catatannya di drive aku. Terus ada beberapa catatan SBM sama catatan kedokteran yang bisa buat kalian belajar. Oke? Karena nggak ada yang tanya, aku cukupkan. Oh, itu tadi ada yang nanya gimana cara masuk telenya Ambisforia yang Saintek. Mungkin bisa ditanya, bisa dijawab, Kak. Oke, karena nggak ada yang ditanyain, nanti aku share catatannya di link yang tadi. Aku cukupkan. Oh iya, Fajri kenapa? Sorry, kamu tanya nih, aku ngambil soal simaknya tahun 2019, 2018, 2017. Tapi karena aku bahas yang sistem tubuh manusia aja, aku kayak nggak ngambil semua soalnya. Tuh yang mau masuk tele, boleh ini ya, kasih nomornya ke admin. Oke. Kalau gitu, nggak ada yang mau ditanyain. Tadi Fajri on mic, kenapa? Mau nanya kah? Gak ada suaranya. Ya, aku cukupkan aja ya. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih, Kak. Ya, Makasih, Kak. Kasih Kak. semangat mandirinya, simaknya, utuhnya. Boleh leave. Makasih ya, admin.